Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi yang kamu miliki dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi, di mana informasi tersebut sesuai dengan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu, atau memang posisi energi manusia tersebut, atau memang pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari perasaan ataupun pemikiran. Kenapa saya mengatakan perasaan ataupun pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut merasa masih menerima suatu kondisi yang benar-benar sangat ketakutan. Ketakutan dalam kategori
ada komunikasi dari energi di masa lalu. Kalau saya menarik dari pemikiran, mungkin satu energi tersebut masih menerima berbagai kemanipulatifan dalam kategori seakan-akan berbagai penipuan yang telah diterima, di mana penipuan itu bisa saja berkaitan terhadap keuangan atau hubungan asmara. Kalau saya mencoba untuk mengarah dan bergeser sedikit terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan pihak lain terlalu, terlalu banyak menyimpan berbagai kebusukan. Tetapi kebusukan yang disimpan itu akhirnya muncul ke permukaan. Ketika kebusukan tersebut muncul ke permukaan, pihak lain seakan-akan pandai untuk menutupi dan pandai mencari satu celah agar tidak bisa disalahkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Mungkin pemikiran kamu sedang tidak jernih, mungkin perasaan kamu masih merasa gelisah, mungkin kondisi batin kamu belum mendapatkan ketenangan. Saling bertolak belakang dari ketiga aspek yang saya katakan tadi. Di mana ketiga aspek yang saya katakan tadi kenapa bisa bertolak belakang? Karena itu semua berasal dari seseorang yang selama ini kamu prioritaskan, yang selama ini kamu perjuangkan, yang selama ini kamu pertahankan. Karena seseorang yang hadir di dalam kehidupan kamu, saya melihat hanya mencari suatu keuntungan. Di mana ketika mencari suatu keuntungan, berbagai cara dilakukan agar diri kamu bisa memberikan keuntungan tersebut terhadap manusia itu. The Moon, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya kamu membina suatu hubungan, tetapi hubungan itu terlalu banyak rintangan.
Kamu membina suatu hubungan, tetapi hubungan tersebut selalu menguji kesabaran kamu. Kamu membina suatu hubungan, tetapi hubungan tersebut selalu memberikan suatu kesempatan, yang dimana kesempatan tersebut bukan untuk dipergunakan agar bisa memiliki suatu keyakinan di dalam hubungan, tetapi kesempatan itu disalahgunakan dengan persepsi untuk mencari suatu kestabilan. Ini adalah unsur air, kartu yang saya pegang. Air tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan. Seperti itulah yang saya gambarkan manusia yang pernah hadir di dalam diri kamu. Terlalu banyak kebusukan, terlalu misterius, terlalu pelit, terlalu arogan, lain di hati, lain di mulut. Seperti orang yang sangat pintar untuk membalikkan telapak tangan, yang dimana ketika membalikkan telapak tangan tersebut, tujuannya untuk menyudutkan diri kamu dan mempojokkan kamu. Saya rasa sekuat apapun diri kamu untuk memberikan suatu komunikasi, yang dimana komunikasi tersebut menurut diri kamu benar, belum tentu komunikasi tersebut sesuai dengan harapan kamu. Justru yang kamu dapatkan dari hasil komunikasi tersebut membuat diri kamu merasa kecewa, merasa tersakiti. Sudah ketahuan kebusukan yang dia lakukan, tetapi kebusukan itu bukan membenarkan diri kamu, tetapi menyalahkan diri kamu. Itu yang saya lihat, wajah. Seharusnya kalau memang diri kamu sudah mengetahui suatu kebusukan yang terlalu amat mendalam yang dia berikan terhadap diri kamu, kamu yang bertindak, bukan harus memberikan suatu komunikasi. Karena kamu sudah menyadari, setiap kali kamu memberikan suatu komunikasi, pasti ujung-ujungnya kamu yang disalahkan. Daripada diri kamu memberikan suatu komunikasi, walaupun diri kamu benar, kamu yang harus mengambil tindakan yang bersikap tegas untuk memberikan tarik ulur di dalam hubungan kamu. Karena ketika diri kamu mencoba untuk membuat suatu tindakan berupa tarik ulur, saya yakin manusia itu yang akan mencari diri kamu. Tetapi kalau diri kamu masih mempergunakan perasaan kamu di dalam hubungan tersebut, saya rasa semakin kuat manusia ini untuk mempergunakan kelicikannya agar diri kamu itu terpengaruh dan tidak bisa melepaskan manusia tersebut. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi diri kamu di masa lalu, atau menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini, atau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok terhadap logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok perkataan saya ini, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan, agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Moon, kartu yang bisa mengarah terhadap hal positif ataupun negatif. Tetapi apa yang saya katakan tadi, itu mengarah terhadap diri kamu bersifat negatif. Karena orang yang berdampingan terhadap diri kamu tidak memiliki suatu aura positif.
aura negatif yang dia berikan terhadap diri kamu, sehingga apa yang ada di dalam pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu terlalu banyak perencanaan yang ingin kamu eksekusikan, semuanya tertunda akibat manusia itu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sepertinya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran atau membuktikan bahwasannya manusia itu dalam kondisi yang benar-benar tidak nyaman atau kondisi bahaya. Kenapa saya mengatakan kondisi bahaya? Karena salah satu dari kemanipulatifan yang dia simpan selama ini membuat pihak lain atau orang lain yang berada di sekeliling dia seakan-akan ingin mempergunakan sesuatu hal agar manusia ini terjatuh. Karena bagi saya, ketika seseorang memberikan suatu kemanipulatifan dan kemanipulatifan itu merugikan orang lain, saya rasa orang lain memberikan dampak buruk terhadap ini manusia. Karena pergerakan energi yang dia miliki untuk saat ini yang saya rasakan bukan pergerakan yang menggambarkan diri dia nyaman. Ada satu pertengkaran dari hasil kemanipulatifan dia itu. Demun wage bisa berbicara dari hal di luar dari logika. Permainan mistis atau mungkin permainan agar manusia ini bisa kondisi batinnya diikat. Wow, kartu pertama bukan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu, walaupun diri kamu terlalu banyak mendapatkan suatu kekecewaan di dalam hubungan kamu, tetapi kartu pertama yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut. Karena saya tadi sempat berbicara ada kondisi yang bahaya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini seakan-akan seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini ingin membuktikan bahwasannya ada seseorang yang ingin berbuat jahat terhadap diri dia. Yang membuktikan ada seseorang yang menyimpan sakit hati terhadap manusia tersebut. Ada seseorang yang merasa sudah dikecewakan oleh manusia tersebut. Ada seseorang yang merasa sudah dirugikan oleh manusia tersebut. Pedang yang saya angkat, yang barusan saya katakan, wajah. Sepertinya seseorang ini tidak bisa mengendalikan emosinya, yang dimana emosi tersebut tertuang di dalam kartu The Moon. Jalan pintas yang dimana ingin dilakukan oleh seseorang terhadap manusia tersebut agar manusia tersebut bisa merasakan bagaimana kondisi yang dirugikan. Sepertinya seseorang yang merasa sakit hati terhadap diri dia ingin bermain mistis. Saya hanya bisa mengatakan seseorang. Saya tidak mau mengatakan pihak ketiga atau pihak dari diri kamu atau pihak lain. Karena ketika saya mempergunakan kata seseorang,
seseorang ini cakupannya luas. Bisa saja dari hubungan pekerjaan dia, hubungan bisnis dia, atau yang selama ini dari hubungan kotor dia yang terlalu banyak memberikan harapan, tetapi satu pun tidak pernah dia eksekusikan. Satu energi yang lagi emosi melihat manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. Five of Wands yang dimana terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik tadi seakan-akan membuktikan ada konflik secara batin, ada konflik secara pemikiran, ada konflik secara perasaan yang sedang dirasakan oleh manusia tersebut. Bukan hanya konflik, sepertinya manusia ini pernah melakukan satu tindakan yang dimana tindakan tersebut di luar dari dugaan beberapa orang yang berada di sekeliling dia. Manusia licik, segala cara dilakukan demi keuntungan. Bukan hanya itu saja, manusia ini seperti lagi putus asa. Putus asa seakan-akan berputar di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut membuat diri dia bingung. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan keluarnya kartu Queen of Swords, sepertinya seseorang yang sakit hati terhadap diri dia baru-baru ini, baru bertengkar, baru berselisih paham, baru berdebat, yang dimana pertengkaran itu membuat pihak lain seakan-akan tidak terima dengan ucapannya dan merasa tersinggung dan merasa seperti orang yang dimanfaatkan. Ini dia Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Three of Swords terdiri dari 3 pedang, yang dimana 3 pedang itu apabila saya mengambil satu pedang seakan-akan satu pedang yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini memang benar-benar tidak bahagia, tidak nyaman, dan sepertinya manusia itu merasa sudah menerima kekecewaan. Saya berbicara dari perkataan yang barusan saya ucapkan ini di luar dari seseorang yang sakit hati terhadap diri dia. Bisa saja rasa kekecewaan itu dari seseorang yang dia prioritaskan, di mana seseorang tersebut bukan memberikan diri dia suatu ketenangan, tetapi membuat diri dia merasa terluka, merasa bersedih, merasa patah hati. Berarti keempat kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, ada 2 arti. Ada 2 arti. Dia kecewa dan seseorang ingin melakukan satu tindakan agar manusia ini diberi peringatan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan membuktikan bahwasannya manusia ini kondisi kesehatannya tidak baik. Kondisi pemikiran dia tidak sehat. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena manusia ini sudah salah memprioritaskan seseorang.
yang dimana ketika manusia ini memprioritaskan seseorang, justru seseorang hanya menganggap manusia ini sebagai budak untuk memberikan suatu kesempurnaan ataupun keseimbangan dari kondisi materi. Manusia ini menganggap hubungan kotor yang dia jalankan harus diutamakan, tetapi apa yang dia utamakan itu memberikan diri dia suatu penyakit. Penyakit dari segala aspek. Dia menganggap hubungan kotor tersebut mampu memberikan kebahagiaan, tetapi pihak lain hanya menganggap hubungan itu hanya bersifat gairah. Gairah, wakil. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, The Devil, The Moon, dengan Queen of Swords. Sepertinya seseorang yang sakit hati terhadap diri dia ingin memberikan manusia itu suatu pengaruh negatif melalui unsur mistis. The Moon, hal mistis black magic yang sengaja dikirimkan oleh orang lain karena orang lain merasa sudah dirugikan, merasa manusia ini hanya memberikan pengaruh buruk. Dan orang lain ingin membalas dari unsur mistis. Ingat apa yang saya katakan dari awal sampai keluarnya kartu kelima ini, saya tidak memberikan suatu sugesti. Yang dimana sugesti tersebut bisa kamu terima secara pemikiran kamu. Semua saya kembalikan terhadap diri kamu untuk menyikapi perkataan saya tadi. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Yang dimana kemunculan kartu The Death ini kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini ada awal, ada akhir. Yang dimana ketika diri saya mencoba untuk menarik perkataan awal, sepertinya manusia ini ingin pulang, tetapi ketika ingin pulang tidak tahu harus kemana. Kalau saya mencoba untuk menarik kata akhir, manusia ini sedang merasa ketakutan, sedang merasa benar-benar putus asa. Karena dari Queen of Swords, ini dia wakil. Seseorang mengirimkan mistis agar dia sakit dan berada dalam kondisi kematian, terpuruk, jatuh, bangkrut, miskin. Itu dia wakil. Unsur air, unsur tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ternyata manusia itu lagi bertengkar terhadap orang lain tidak terima, merasa tersinggung dengan ucapannya, ingin mengirim sesuatu hal melalui mistis agar manusia itu berada di dalam kondisi kematian. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.